pertama, potensi atau sumber daya yang dimiliki brand PT Garam Lososa, aspek manusia, evaluasi keterampilan dan kinerja karyawan dari PT Garam Lososa berperan sangat penting. Selanjutnya, aspek keuangan, termasuk perencanaan anggaran, manajemen risiko sebagai fokus atau sumber daya utama uang perusahaan. Yang ketiga, ada bahan baku seperti garam, bahan kemasan, dan lainnya dipantau untuk ketersediaan harga dan kualitas dari produk-produk kami. Yang selanjutnya, faktor peralatan dan teknologi. Garam olahan Lososa menjadi perhatian dengan mesin yang mendukung efisiensi tinggi dalam pembuatan produk ini. Yang kelima, metode produksi ini melibatkan efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan. Sedangkan yang terakhir yaitu strategi pasar, mencakup pemahaman tentang permintaan, persaingan, dan peluang pertumbuhan untuk memastikan keberlanjutan bisnis kami. PT Garam Persero didirikan berdasarkan PP nomor 118 tahun 2021 dengan visi menjadi produsen garam bahan baku dan derivatnya serta garam olahan berkualitas dunia. Perusahaan berkomitmen menjaga pasokan produk, menjamin kepuasan konsumen, dan berkontribusi pada swasembada garam nasional. Yang menjadi target market utama dari produk garam Lososa ini adalah masyarakat yang ingin menjaga kesehatan yang membutuhkan garam dengan kandungan natrium rendah. Selain itu, target market dari produk ini juga merujuk pada orang-orang yang mengikuti tren kesehatan. Selanjutnya kita ke dalam tujuan, yaitu kita menggunakan objektif komunikasi. Kita mengenalkan garam Lososa secara efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatannya dengan target peningkatan penjualan hingga 50% dalam setahun. Selanjutnya ada behavioral objektif atau objektif perilaku, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap garam Lososa sebagai garam kesehatan dengan tujuan mendorong mereka lebih memilih garam Lososa dibanding garam yang lainnya. Yang selanjutnya, segmentasi pasar aspek geodemografis, yaitu kami menyoroti konsumen dengan orang yang gaya hidupnya sehat dan menyadari akan pentingnya kualitas makanan. Untuk segmentasi demografis, Garam Lososa membidik konsumen dewasa hingga lansia yang peduli pada kesehatan dan menawarkan harga terjangkau untuk segmen pendapatan menengah ke bawah. Untuk segmentasi psikografis, Garam Lososa menargetkan konsumen yang berkeinginan kuat untuk mengubah gaya hidup sehat dan melihat makanan sebagai langkah proaktif untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dalam segmentasi The Socialables, kami mensegmentasikan pasar untuk merujuk pada masyarakat yang ingin melaksanakan atau menurunkan berat badan dan juga menjalankan diet, karena masih termakan dari stereotip masyarakat bahwa orang yang kurus cenderung diterima dalam masyarakat. Selanjutnya The Warriors. The Warriors cenderung menghindari konsumsi garam berlebihan. Garam Lososa menjadi pilihan utama bagi mereka yang prihatin dengan kesehatan karena dianggap sebagai solusi seimbang untuk mencegah risiko oversodium. Selanjutnya masuk ke dalam segmentasi. Di sini kita menggunakan diferensiasi. PT Garam berhasil membedakan diri dengan menggunakan dua produk yang berbeda. Yang pertama ada garam Lososa dan yang kedua ada garam segitiga G halus. Dengan penetapan harga yang berbeda, garam Lososa menargetkan konsumen yang mengutamakan kualitas premium dan kesehatan. Sementara garam yang satunya, garam G halus, lebih menarik mereka untuk mencari opsi ekonomis tanpa mengorbankan kualitas. Adapun target dari perusahaan kami, yang pertama primary target. Kami sebagai PT Garam Lososa mengkhususkan konsumen usia 40 tahun ke atas yang memfokuskan kepada kualitas dan mulai mencari preferensi makanan yang sehat. Produk ini juga diarahkan sebagai solusi garam untuk penderita hipertensi atau darah tinggi yang memanfaatkan formulasi rendah natrium tetapi makanannya tetap akan terasa lezat. PT Garam ini juga bertujuan memberikan solusi garam yang mendukung gaya hidup sehat bagi konsumen yang ingin memperhatikan lifestyle yang lebih sehat. Untuk secondary target, tidak hanya ditujukan kepada para lansia, tetapi juga untuk generasi milenial yang aktif menjaga berat badan dan mengadopsi gaya hidup sehat. Produk ini juga menargetkan kelompok konsumen lain dari berbagai usia yang secara konsisten menganggap kesehatan sebagai bagian integral dari gaya hidup mereka. Perusahaan Garam Lososa memiliki kekuatan dalam harga yang terjangkau, ketersediaannya di berbagai marketplace, dan formulasi khusus rendah natrium sesuai dengan tren kesehatan. Namun, kelemahan terdapat dalam kurangnya maksimal pemasaran dan kemasan yang kurang menarik. Peluang terbuka pada peningkatan kesadaran kesehatan dan kerjasama dengan produsen makanan sehat, sementara ancaman datang dari persaingan ketat dan perubahan preferensi konsumen. Untuk melakukan growth strategi, ada tujuan yang ingin kami capai. Yang
Kami menggunakan positioning statement yaitu Nourish Your Health, Flavor Your Future. Yaitu selain memberi cita rasa yang eksklusif, kami juga berkontribusi dalam kesehatan Anda. Bersama Garam Lososa, sahabat setiap langkah Anda menuju masa depan yang lebih baik dan lebih sehat. Selanjutnya masuk ke dalam formulasi strategi. Dalam strategi ini, kami memberikan pengalaman langsung melalui sampel produk dan menyediakan brosur informatif yang mencakup kesehatan serta informasi gizi. Yang kedua, kita menggunakan advertising. Kita menggunakan strategi iklan mencakup platform media sosial, televisi, dan internet untuk membangun kesadaran merek dari produk Garam Lososa itu sendiri. Lalu yang ketiga, kita menggunakan sales promotion. Melalui program ini, kita melibatkan SPG berpengetahuan tinggi, kemampuan komunikasi yang baik, dan energi positif. Kami memfokuskan penjualan garam ini pada demonstrasi langsung. Lalu yang keempat, kita menggunakan PR publicity, yaitu melakukan kerjasama dengan influencer kesehatan, ahli kuliner, serta melibatkan kegiatan amal dan proyek berkelanjutan untuk menciptakan citra yang positif. Selanjutnya kita menggunakan sponsorship, yaitu membangun citra dari Garam Lososa sebagai mitra yang peduli terhadap gaya hidup sehat. Lalu yang keenam, kita juga menggunakan event seperti acara kuliner dan pameran makanan. Lalu yang ketujuh, kita menggunakan customer service dengan memandang customer service sebagai elemen kunci untuk memberikan pelayanan yang ramah dan responsif. Yang kedelapan, kita menggunakan corporate identity, yaitu kita merancang identitas korporat yang mencerminkan nilai dari inti kami seperti kesehatan dan kelezatan. Seperti itu. Lalu yang kesembilan, kita menggunakan packaging dengan kemasan yang dirancang khusus untuk menarik perhatian dan menciptakan kesan yang positif yang menggambarkan dari produk kita itu sendiri. Lalu yang ke-10, kita menggunakan e-communication dengan melibatkan kampanye email marketing, sosial media, dan pesan yang instan untuk menyampaikan pesan kreatif dan informatif. Lalu yang ke-11, word of mouth, itu fokus kami memberikan pengalaman luar biasa kepada pelanggan untuk merangsang percakapan yang positif mengenai citra positif dari produk itu sendiri. Kami selaku tim marketing melakukan perombakan desain kemasan dengan fokus pada kesegaran, kekinian, dan daya tarik visual. Pembaruan melibatkan pemilihan warna yang cerah, grafis yang mencerminkan nilai-nilai produk, dan juga penataan informasi yang lebih intuitif. Strategi pemasaran melibatkan penggunaan spanduk point of purchase atau POP yang atraktif dan informatif di supermarket untuk meningkatkan visibilitas produk dan mendorong pembelian konsumen. Kami akan mengadakan event dengan berkolaborasi bersama Tanboy Food dan juga Bungkus Network atau Yudo. Mengapa kami memilih talent tersebut? Dikarenakan mereka adalah content creator di bidang kuliner, tetapi tetap mengedepankan kesehatan seperti berolahraga dengan cara gym. Selanjutnya, kami akan membuat program school sponsorship di mana kami akan memberikan bantuan dana kepada siswa atau mahasiswa. Di sini, kami akan membangun hubungan positif antara masyarakat pendidikan sambil mempromosikan produk pilihan yang mengandung gaya hidup sehat di kalangan keluarga dan anak-anak. Dalam taktik e-communication ini, kami akan membuat website dan media sosial yang informatif, menarik, mengikuti tren, dan tentu saja dengan kualitas konten yang tinggi. Kemudian, untuk aktivasi media sosialnya ini dilakukan melalui kontes dan kolaborasi dengan influencer yaitu Fadil Jadi, Clarissa Putri, dan Budak Korporat, atau bisa juga dengan memberikan diskon khusus bagi pengikut di media sosial. Setelah melakukan aktivasi dan jadwal postingan yang